Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jepri Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebagai seorang manusia, tentunya tidak akan luput dari kesalahan yang mengakibatkannya mendapat dosa. Maka dari itu, kesadaran akan dosa dan upaya untuk menghindarinya menjadi aspek yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu taat dan menjauhi perbuatan dosa agar pahala amalan hambanya tetap utuh dan tidak terkikis oleh perbuatan dosa. Termaktub dalam surah Muhammad ayat 33-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta jangan batalkan amal-amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan mengampuni mereka." Setiap muslim harus selalu waspada karena ada dosa yang menghapus pahala sebesar gunung. Lantas, dosa apa yang bisa menghapus pahala sebesar gunung? Tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Perbuatan yang menghapus pahala sebesar gunung adalah melakukan maksiat ketika sendirian. Berbuat maksiat dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sendirian merupakan perbuatan yang sangat tercela. Hal ini merupakan dosa yang menghapus pahala sebesar gunung. Mengutip sebuah riwayat dari kitab Sunan Ibnu Majah karya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini atau Ibnu Majah, disebutkan bahwa dari Isa bin Yunus Ar-Romli, dari Uqbah bin Alqamah bin Hudaij Al-Mu'afiri, dari Artah bin Mundir, dari Abu Amir Al-Alhani, dari Sauban radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Niscaya aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, tetapi kemudian Allah menjadikannya hancur lebur seperti debu berterbangan." Sauban bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskanlah sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak menyadarinya." Beliau menjawab, "Mereka masih termasuk saudara kalian sendiri. Mereka melakukan ibadah malam sebagaimana yang kalian lakukan. Akan tetapi, jika sedang sendirian, mereka berani melanggar larangan-larangan Allah." Upaya menghindari maksiat ketika sendirian. Seorang muslim dapat menghindari perbuatan maksiat ketika sendirian dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada buku Manajemen Akhlak Salaf, Membentuk Akhlak Seorang Muslim dalam Hal Amanah Tawadu dan Malu oleh Abu Ammar Mahmud Al-Mishri. Seorang hamba harus bermuraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun, baik ketika sendirian atau di tengah keramaian, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan bagi siapa saja yang bermuraqabah. Termaktub dalam surah Al-Mulk ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 7 golongan dari umatnya yang mendapatkan naungan Arsy Ar-Rahman adalah mereka yang bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka sendirian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, peliharalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersih dari godaan maksiat. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menahan diri dan menjauhi segala perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Berikanlah hidayah kepada kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, kuatkan iman dan takwa kami sehingga kami dapat menghadapi godaan dunia ini dengan teguh dan tidak tergoyahkan. Lindungilah kami dari setiap kesalahan dan godaan yang datang dari diri kami sendiri, setan, atau lingkungan sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.